Tionghoa, saudara-saudara kita itu keturunan Tionghoa itu datang pada abad ke-9 di zaman Sriwijaya. Itu sudah sangat masif karena arah urusan bisnis perdagangan dan kawin-mawin dengan pribumi. Sementara kalau keturunan Arab Yaman ini secara masif kedatangan mereka itu didatangkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Dan kemudian ternyata itu cukup efektif karena perlawanan pribumi terhadap pemerintah kolonial. Pribumi dalam hal ini adalah karena di Jawa itu 99% waktu itu umat Islam. Perlawanan umat Islam kepada pemerintah kolonial Belanda bisa digembosi sedemikian rupa. Makanya Habib Osman bin Yahya itu mendapat banyak penghargaan dari Ratu Belanda, Ratu Wilhelmina, junjungannya. Tuh. Dan oleh karena itu bisa dimaklumi di dalam peristiwa-peristiwa kebangsaan itu keturunan Tionghoa itu hadir, sementara keturunan Arab Yaman tidak hadir. Misalnya peristiwa Sumpah Pemuda, peristiwa yang terkait dengan kebangkitan nasional itu ya semua. Ya karena memang anunya beda. Apa itu? Sebab kedatangannya sudah berbeda, motivasi kedatangannya sudah berbeda gitu. Nah, kesamaannya adalah bahwa atas rekomendasi Senogorgornya itu untuk menjatuhkan mental pribumi, bangsa pribumi, pemerintah membuat kebijakan pengkastaan orang yang ada di Nusantara atau di waktu itu sebutannya Hindia Belanda, yaitu bahwa orang Eropa itu dikastakan sebagai warga nomor 1. Kemudian orang di luar pribumi Nusantara, termasuk di antara keturunan Tionghoa, Arab, India, itu digolongkan sebagai kelas 2. Sementara pribumi itu digolongkan sebagai kelas 3, rendahan, yang sejajar dengan anjing. Nah, oleh karena itu, secara mental sampai hari ini itu bisa kita rasakan bahwa pribumi itu mengalami inferior kompleks itu masih terasa. Sementara kalau saudara-saudara kita keturunan Tionghoa itu tidak merasakan hal itu gitu. Dan tetapi karena relasinya dengan pemerintah kolonial Belanda itu secara bukan menjadi anteknya, itu ya berbeda dengan mentalitas Arab Yaman yang memang jadi antek pemerintah kolonial Belanda. Jadi secara umum keturunan Tionghoa itu, saudara-saudara kita keturunan Tionghoa itu tidak arogan seperti keturunan Arab Yaman yang disebut Habib itu, yang hari ini terbukti nasab mereka terputus dari Nabi dan nasab mereka palsu. Dan juga perilakunya gitu, karena orang Habib-Habib dari Yaman ini memang dulu kapitan-kapitan Belanda, atau sebagian juga menjadi telik sandi atau mata-mata atau intelijen pemerintah kolonial Belanda. Dan mereka hari ini itu tidak, secara umum itu tidak terlalu becus di dalam berdagang. Sementara kalau saudara-saudara kita keturunan Tionghoa itu ya karena mereka memang datangnya itu sejak awal memang untuk berdagang, berbisnis, ya hari ini ya mereka secara umum itu lebih terampil di dalam berbisnis. Di zaman Soekarno, di zaman Bung Karno, nah keturunan Tionghoa ini diberikan kebebasan di dalam arena politik, arena bisnis dan lain-lain, pokoknya bebas semuanya. Makanya banyak orang-orang penting di Republik kita ini di zaman Bung Karno itu keturunan Tionghoa. Sementara kalau Habib-Habib di zaman Bung Karno juga nggak diberi tempat, ya karena Bung Karno tahu ini kan, bahkan dulu Bung Karno itu mau mendeportasi mereka, mendeportasi Habib-Habib ini, karena sejarahnya ya memang mereka antek Belanda.
Nah, ketika zaman Orde Baru berakhir di zaman Pak Harto, ya Pak Harto karena paranoid dalam soal politik, maka saudara-saudara kita keturunan Tionghoa itu dilarang di arena politik, tapi diberi kesempatan untuk berbisnis. Dan guyonnya itu begini, kenapa di zaman Pak Harto itu muncul konglomerat keturunan Tionghoa, sementara yang dari pribumi itu tidak banyak atau tidak muncul itu. Ya karena guyonnya begini, kalau pemerintah Orde Baru itu oknumnya itu memberi fasilitas kepada keturunan Tionghoa dalam bisnis, itu mereka disiplin dalam setor gitu. Sementara pribumi nggak disiplin, nggak setor. Nah, ini guyon yang bisa jadi benar itu. Kalau saya percaya benar itu. Nah, sementara itu keturunan Arab Yaman, Arapati Genah yang disebut dengan Habib, mengaku keturunan Nabi yang sekarang terbukti bukan itu secara tidak langsung kan ya bersaingan dengan keturunan Tionghoa. Jadi bagaimana caranya sampai hari ini terasa banget gitu, bahwa para Habib ini langsung atau tidak langsung selalu memprovokasi pribumi untuk dalam tanda petik itu menzalimi, menjahati, bahkan membasmi keturunan Tionghoa. Itu faktanya seperti itu. Nah, ini yang terakhir misalnya soal PIK ya, meskipun ada Habibnya di situ ya terlibat ya. Ya Habib itu pinternya kayak gitu ya. Di satu sisi mereka bersekongkol. Di situ di PIK itu kuasa hukumnya adalah Mu'annas Al-Aidid Al-Habib. Ini di satu sisi kelompoknya Rizik Syihab, itulah yang ngompori terus menerus. Ya sejak dulu kan teriakan mereka kan selalu anti asing kan gitu. Termasuk menuduh Jokowi itu keturunan Cina. Ya gitu, memprovokasi umat Islam untuk membasmi keturunan Tionghoa. Gitu. Nah, kalau kita berpikir adil, ya bisa dimengerti kalau misalnya pengusaha-pengusaha Tionghoa itu hari ini menguasai perekonomian kita, ya karena mereka satu di zaman Orde Baru mendapat fasilitas, yang kedua mereka memang punya etos bisnis yang terus terang lebih baik daripada kelompok yang lain di Indonesia. Dan pribumi yang dulunya juga punya mentalitas bisnis yang penuh superioritas ya, karena kebijakan pemerintah kolonial yang menempatkan pribumi sekelas anjing, itu secara umum terkena penyakit inferioritas kompleks, rasa tidak percaya diri itu. Nah, sampai di sini kita bisa memahami, bisa menyimpulkan sebenarnya siapa sih yang sesungguh-sungguhnya jahat pada Indonesia. Apakah saudara-saudara kita kelompok Tionghoa atau para Habib itu yang selalu ngompori umat Islam untuk jangan debat-debat, musuhilah kelompok Tionghoa. Dan mereka memanfaatkan penyakit umum bernama inferioritas kompleks itu untuk dieksploitasi. Kasarnya itu begini, kalau misalnya secara sinis itu, kalau kelompok Tionghoa itu karena fasilitas dan kerja keras mereka serta naluri bisnis mereka hari ini menguasai perekonomian Indonesia. Kalau para Habib itu dengan liciknya mereka merebut kepemimpinan spiritual, berusaha merebut kepemimpinan spiritual, berusaha mengklaim sejarah dengan cara membuat klaim-klaim sejarah yang palsu dan bersikap rasis kepada pribumi. Maka ini bukan masalah oknum ya, bukan masalah oknum. Perilaku Bahar Smith, perilaku Rizik Syihab yang seperti itu
itu memang ya ajaran mereka seperti itu, bukan karena si personifikasinya si Bahar atau si Rijek itu. Makanya ketika Bahar itu diprotes mengenai apa yang dulu itu yang dia bilang tentang yang ajaran rasis itu, dia bilang saya itu cuma membaca kitab-kitab yang ditulis oleh leluhur saya, kan gitu. Nah, jadi ya tidak bisa kita mengatakan ini perilaku oknum, nggak bisa. Memang ajaran mereka itu begitu. Dan sudah banyak kan yang mengungkap itu, ya Nur Ihya terutama soal-soal begini, Gus Aziz Jazuli dan yang lain sudah banyak mengungkap mengenai kitab-kitab atau buku-buku yang ditulis oleh leluhur Pahlawi yang penuh rasis, yang penuh dengan kesombongan, keangkuhan, kecongkaan itu, yang bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya itu loh. Karena ada Habib Bocil ngomong satu Habib itu lebih mulia daripada satu Habib gila itu lebih mulia daripada 70 ulama ngalim yang bukan Habib. Itu bukan oknum, itu ajaran mereka, ajaran kelompok mereka. Nah, karena dalam tanda petik itu keterbatasan informasi yang diterima umat Islam secara umum, apalagi di akar besok. Dalam sepanjang sejarah itu ya, kalau ada apa-apa yang dikorbankan kan kelompok Tionghoa. Ya kan, reformasi kemarin, berapa banyak itu gadis-gadis Tionghoa yang diperkosa, berapa banyak itu keturunan Tionghoa yang dibakar, disiksa, dibunuh. Nah, ini provokasinya kelompok Habib ini. Jadi kalau sekarang nasab Habib itu terbongkar palsu, ini sebenarnya itu menguntungkan bangsa kita. Ini bukan persoalannya umat Islam saja. Ini ada irisan kepentingan dengan suku-suku lain di luar di luar penduduk yang disebut dengan pribumi, termasuk ini ada irisan kepentingan dengan Tionghoa. Kalau klaim Habib ini sebagai keturunan Nabi ini bisa kita sampaikan, kita edukasikan secara masif kepada warga bangsa Nusantara, maka kelompok Tionghoa akan merasa lebih aman, terlindungi. Karena sebenarnya kalau ada pribumi jahat kepada Tionghoa itu selalu berangkat dari provokasi kelompok Habib. Nah, sekarang kalau misalnya soal bahaya bagi keindonesiaan, ya jelas loh. Persoalan yang ada pada saudara-saudara kita keturunan Tionghoa itu adalah karena mereka terlalu mendominasi ekonomi. Ketika mereka mau berbagi dan kebijakan pemerintah itu mendesain ekonomi Pancasila untuk pemerataan, maka selesai urusan. Tapi kalau soal Habib itu beda loh, mereka mau ganti Pancasila. Mereka khilafah, mereka sama lah dengan HTI, dengan ya HTI kan pendukung syariat Islam versi mereka yang ganas itu, yang sesat itu, pendukung khilafah, pendukung ISIS. Ini ke jantung kebangsaan kita, ke jantung ideologi bangsa kita. Saya itu punya banyak santri Tionghoa non Muslim dan mereka satu tidak rasis, mereka Pancasilais. Kalau ada keturunan Tionghoa yang jadi konglomerat yang jahat seperti kasus pagar laut, itu benar-benar oknum. Tapi kalau ada Habib yang arogan, yang jahat, yang rasis, itu benar-benar ajaran, bukan oknum. Ajaran mereka begitu, ajaran kelompok mereka begitu. Makanya dalam soal terbongkarnya nasab palsu para Habib ini, ya para Habib dan mukibulnya itu menuduh bahwa kita-kita yang membongkar kepalsuan nasab Habib ini, membongkar sejarah kedatangan Habib dan yang lain-lain ini dibiayai oleh asing. Ya masuk akal. Karena apa? Karena kebencian mereka kepada asing Tionghoa itu.
Tapi wallahi tidak ada yang membiayai ini, semua yang biaya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Tionghoa nggak ada. Nggak ada. Kita itu pejuang kesetaraan. Makanya saya gembira itu ada Bang Krisyanto Oni itu ya, yang dari NTT, yang aktivis gereja, yang udah saya mati akhir-akhir ini sudah ada 2 video Bang Krisyanto yang ikut bicara mengenai masa palsu Habib dan bahaya para Habib bagi Indonesia. Saya gembira karena Mas Krisyanto ini aktivis gereja. Mas Krisyanto sadar bahwa urusan perhabiban ini bukan urusannya umat Islam, bukan cuma urusannya umat Islam, bukan cuma urusannya orang NU, tapi ini urusan kebangsaan. Kalau kita biarkan mereka merajalela dengan ajaran-ajaran yang membahayakan, yang bertentangan dengan ideologi bangsa kita, dengan bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika, ajaran rasis mereka, sombong mereka, kelicikan mereka, kita biarkan, ya ini bangsa ini yang remuk redam, yang hancur. Itu. Tetapi saya maklum ketika teman-teman, saudara-saudara kita yang non-muslim, apalagi yang dari Tionghoa, tidak ikut bicara itu, saya maklum ya, karena merasa minoritas toh. Merasa minoritas toh. Tapi percaya bahwa ini yang dilakukan Kiai Imad, yang dilakukan Kiai Nur Eya, dilakukan Gus Abbas, dilakukan Tebagus Mogi, dilakukan Gus Fakih, dilakukan Kiai Sarip Rahmat, termasuk saya, Gus Aziz Jazuli, Gus Ahong, dan yang lain-lain, ini untuk bangsa kita, termasuk untuk keturunan Tionghoa. Karena bagi kita itu Bhinneka Tunggal Ika itu adalah fitrah. Karena bagi kita itu Pancasila itu final, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Karena bagi kita orang-orang NU kultural ini, tafsir terbaik tentang Islam adalah Pancasila, adalah Bhinneka Tunggal Ika. Gitu. Sementara para Habib ini menawarkan tafsir Islam yang menghancurkan, yang sesat. Iya. Dan sekarang ini yang jadikan simbol itu Anies Baswedan, meskipun Anies Baswedan bukan Habib ya, tapi mungkin sentimen sama-sama orang Yaman. Maka bagi saya kayak si Habib Kribo segala macam, dengan segala macam apa itu omongannya tentang kebangsaan, itu bagi saya nggak ada arti. Ya karena kata kuncinya itu adalah mereka harus berhenti mengaku sebagai keturunan Nabi di depan publik. Ya, Habib Kribo apa pernah ngaku dirinya bukan keturunan Nabi? Tidak. Di TV masih dia ngomong saya Habib keturunan Nabi, Nabi Dajjal. Jadi umat Islam harus cerdas, jangan mau diadu domba, jangan mau diprovokasi. Makanya yang paling menentang Ahok dulu siapa? Yori Rizik. Ya karena ini persaingan keras. Apalagi ke fakta sejarah kita itu bahwa kita itu, saya belum tanya sama Mas Sugeng Sugiarto, sebenarnya bangsa Nusantara ini sudah berapa persen sih ya sudah membawa darahnya Tionghoa. Nah, Wali Songo kan juga banyak yang Tionghoa. Sunan Kudus, Sunan Ngampel. Nah, saya itu ya berarti ya membawa darah Tionghoa. Orang-orang NU ya banyak. Dan kita Islamnya itu bukan karena Habib, bukan dari Yaman, kita dari Persia gitu loh. Dari Musa Al-Khadim. Nah ini ya kita semua udah tahu kan, Habib juga mau mengklaim Wali Songo sebagai orang Yaman. Jadi Rasulullah aja mau dijadikan orang Yaman, oh gimana? muka lo gile, kata Benjamin.